Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, membahas tentang kebijakan hukum cybercrime. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang cybercrime-nya, sekarang kita bahas tentang beberapa kebijakan hukum cybercrime. Nah, yang pertama, yang di Indonesia yang memerlukan perhatian serius eh, dari cyber law ini, diantaranya adalah pertama, kriminalisasi cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Kemudian ada juga aspek pembuktiannya, ada buktinya atau tidak. Kemudian ada aspek hak atas kekayaan intelektual. Ada standarisasi di bidang telematika. Kemudian juga ada aturan-aturan di bidang e-bisnis, ada juga aturan-aturan di bidang e-government, aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi sampai dengan jurisdiksi hukum. Nah, cyber law itu seperti apa? Cyber law ini adalah hukum yang membatasi kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Di hukum internasional ada 3 jenis yuridis, yaitu the jurisdiction to prescribe, ini yuridis untuk menetapkan undang-undang itu sendiri. Kemudian the yuridis untuk menghukum, to enforce, dan yang terakhir yuridis untuk menuntut atau adjudicate. Nah, cyber law ini juga bisa dibilang sebagai hukum yang digunakan di dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang ataupun perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia maya. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari cyber law. Kemudian tadi ada 3 yurisdiksi. Yang pertama adalah azas subjektif teritorial. Di sini ada beberapa banyak, bukan hanya 3 ya, maksud Ibu. Nah, jurisdiction to adjudicate ini adalah yuridis untuk menuntut. Itu ada beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas subjektif teritorial. Hukum yang berlaku adalah berdasarkan tempat pembuatan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Ya. Kemudian ada asas subobjektif teritorial. Hukum yang berlaku adalah akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak kerugian bagi negara yang bersangkutan. Misalkan ada hacker Indonesia kemudian ngehack misalkan negara Malaysia, yang mendapatkan dampak orang Malaysia, berarti hukumannya ini yang berlaku hukum Malaysia, maka ini disebut dengan asas subjektif teritorial. Kemudian ada asas nationality, ini adalah hukum berlaku berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Tadi pelakunya misalkan orang Indonesia, maka yang diberlakukan adalah hukum Indonesia. Kemudian ada asas passive nationality, hukum yang berlaku berdasarkan kewarganegaraan korban. Korbannya orang mana? Maka negara mana? Maka negara itulah yang ditetapkan sebagai hukumannya. Kemudian juga asas protective principle. Ini berdasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, ya. Kemudian juga asas universality, ini berlaku untuk lintas negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembajakan dan terorisme. Yang biasanya universality ini jika korbannya terdiri dari beberapa negara. Nah, itu adalah beberapa yuridis untuk menuntut, ada beberapa asas yang digunakan. Kemudian alasan cyber law diperlukan adalah masyarakat yang ada di dunia virtual adalah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. Meskipun misalkan anonim atau mungkin fake account dan sebagainya, tapi mereka tetap digerakkan oleh orang yang nyata, dan orang-orang ini memiliki nilai dan kepentingan di balik fake account ataupun akun-akun media sosial yang dibuat. Yang kedua, meskipun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Misalkan cyberbullying, ya, meskipun bullyingnya itu hanya dunia maya, tapi ternyata membawa dampak di dunia nyata. Nah, ini perlu diterapkan cyber law. Ruang lingkup cybercrime, yang pertama ini di sini ada beberapa macam ya, hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan dan juga penghinaan, serangan terhadap fasilitas komputer, pengaturan sumber daya internet seperti IP address dan lain-lainnya, kenyamanan individu, prinsip kehati-hatian,
tindakan kriminal menggunakan TI sebagai alat, kemudian isu prosedural seperti tadi, hukum dan sebagainya, kontrak atau transaksi elektronik dan ketandatangan digital, ada pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen sampai dengan pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian, ya. Jadi cybercrime ini sangat luas, intinya yang berhubungan dengan penggunaan internet. Nah, pengaturan cybercrime dalam UU ITE ini ada banyak sekali. Undang-undang ini tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 2 tahun 2008 ada 54 pasal, nanti ada beberapa pasal yang kita bahas, ya. Rangkumannya adalah tentang tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, ya. Jadi sama kekuatannya sama tanda tangan digital ataupun tanda tangan manual. Kemudian alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Sama, misalkan sekarang kan banyak screenshot dan sebagainya, maka kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, ya. Kemudian UU ITE juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki akibat hukum di Indonesia. Ya, tadi asas yang dipakai, ya, asas objektif berarti. Kalau korbannya orang Indonesia, pelakunya orang luar, maka hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Kemudian pengaturan nama domain dan juga hak kekayaan intelektual juga diatur dalam UU ITE, bagaimana tidak boleh sembarangan menggunakan merek dagang orang lain misalkan, ya, harus sesuai dengan izin. Ini merupakan pengaturan cybercrime yang diatur dalam UU ITE. Rangkuman dari muatan UU ITE adalah sebagai berikut, ya. Pengaturan nama, domain dan hak kekayaan intelektual, perbuatan yang dilarang ada di bab 7 pasal 27 sampai 37 tentang yang pertama 27 tentang asusila, perjudian, penghinaan dan pemerasan, 28 tentang berita bohong, 29 tentang ancaman kekerasan, 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin, 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi, 32 pemindahan, perusakan dan pembuka informasi rahasia, kemudian tentang virus atau sistem yang tidak bekerja, sampai dengan pasal 35 menjadikan seolah dokumen otentik, ya, padahal itu dokumen palsu. Ini adalah beberapa pengaturan dalam cybercrime. Nah, Ibu langsung masuk ke slide yang kalian punya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Di sini adalah kita bahas tentang UU ITE lagi. Tadi ini pengaturan cybercrime-nya kita sudah bahas. Nah, dalam undang-undang ini di UU ITE ini pasal 1 yang dimaksud dengan informasi elektronik ini adalah sekumpulan atau data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta ataupun yang lainnya, ya. Ini yang telah diolah yang memiliki arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dan teknologi informasi itu sendiri adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan juga menyebarkan informasi itu sendiri. Lalu di situ juga nanti ada yang disebut dengan dokumen elektronik. Ini adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog atau bentuk yang lainnya. Kemudian ditampilkan dan didengar melalui komputer ataupun sistem elektronik, ya. Tidak terbatas pada tulisan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian ada sistem elektronik, ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Kemudian penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang ataupun masyarakat. Ada jaringannya, ini juga dijelaskan di sini. Yang dimaksud jaringan sistem elektronik ini adalah baik itu jaringan terbuka ataupun tertutup. Lalu agen elektronik ini adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang, ya, perangkatnya. Kemudian ada sertifikat elektronik, bersifat elektronik maksudnya adalah ada tanda tangan elektroniknya, ada identitasnya. Ini juga sekarang sudah banyak, ya, penyelenggara sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik berbeda, ya. Sertifikat dan sertifikasi ini adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang
Oke. Tadi ya, penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya dan memberikan atau mengaudit sertifikat elektronik. Kemudian ada lembaga sertifikasi keandalan, ya, di sini juga sertifikasi keandalan. Kemudian ada 12, ada tanda tangan elektronik. Apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik di sini dijelaskan. Ada penanda tangan, subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik itu sendiri. Lalu komputer, alatnya ya, aksesnya 15 nih, kegiatannya apa saja yang dilakukan, lalu kode akses, password ataupun yang lainnya. Ada kontrak elektronik, perjanjian yang dibuat secara elektronik ya. Ada pengirim, penerima, nama domain, kemudian juga ada orang, badan usaha, dan juga pemerintah. Itu adalah beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang UU ITE. Nah, undang-undang ini dibuat untuk, yang di sini terdapat di pasal 2, berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ya, baik yang berada di wilayah Indonesia ataupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukumnya di wilayah Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, asas-asasnya di pasal 3 ini ada beberapa asas yang dicantumkan tentang kepastian hukum, manfaat, hati-hati, etikat baik, dan juga kebebasan memilih teknologi. Di pasal 4 ini membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ya, tujuannya harus jelas, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan untuk memajukan pemikiran, lalu bertanggung jawab. Nah, pasal 5 ini mengatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya adalah bukti sah dalam hukum ya, kecuali surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, misalkan sertifikat tanah itu juga harus yang tertulis ya, tidak ada misalkan Bu saya punya scan-scanannya itu berbeda kekuatannya dengan yang asli. Kemudian pasal 6, informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum bisa diakses dan ditampilkan ya, serta dipertanggungjawabkan. Pasal 7, orang lain berdasarkan informasi tersebut harus memastikan bahwa informasi yang ada berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi harus melalui lembaga yang sah. Waktu pengiriman dan penerimaan diatur di pasal 8, kecuali di perjanjian lain ya. Ini ditentukan saat informasi elektronik atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar. Kemudian waktu penerimaannya juga seperti itu, di bawah kendali penerima yang berhak. Dalam hal penerima telah menunjuk sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, ya, misalkan via email ataupun yang lainnya. Dalam hal terdapat 2 atau lebih sistem informasi yang digunakan, maka waktunya adalah ketika yang pertama informasi itu didapat, kemudian waktu penerimaannya ya terakhir, yaitu memasuki sistem terakhir yang berada di bawah kendali penerima. Di pasal 9 bagi pelaku usaha ini adalah ada penawaran produk melalui sistem elektronik, ada pula payung hukumnya. Jadi harus ada lembaga hukum yang menaunginya ya, sah atau tidak. Kemudian pasal 10, sertifikasi bisa dilakukan oleh lembaga sertifikasi keandalan untuk setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik ya. Misalkan penyedia domain, itu juga mereka harus punya sertifikasinya. Pasal 11 sampai 14 ini berkaitan dengan tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikat elektronik. Kalian bisa baca sendiri ya tentang tanda tangan elektronik ada di pasal 11 sampai dengan 14. Nih. Kurang lebih seperti ini. Ibu tidak akan bacakan satu persatu. Kemudian pasal 15 sampai 16 ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik ya. Harus andal sistemnya dan harus bisa memiliki keamanan yang bisa diandalkan. Kemudian pasal 17 sampai 22 transaksi elektronik dan hal-hal yang terkait dengan transaksi elektronik ini bisa dilakukan dalam lingkup publik ataupun private ya. Di sini juga memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku, memilih para pihak yang
bertransaksi juga menetapkan forum pengadilan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Ya, ini nanti bisa dibaca juga. Kemudian di sini undang-undang ini disahkan, dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE adalah pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, ya, baik itu distribusi atau penyebaran konten tidak susila, kesusilaan, perjudian ataupun berita bohong. Ya, ini sudah banyak yang diproses. Kemudian tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi, tindak pidana memfasilitasi perbuatan terlarang, pemalsuan informasi, pidana tambahan, dan pemberatan terhadap ancaman pribadi. Celah hukumnya, di sini cybercrime itu dibuat, undang-undangnya dibuat sebagai jawaban hukuman terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun, ada juga pelaksanaan yang undang-undangnya yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang-undang terbentuk. Jadi, namanya undang-undang itu dibuat berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Tapi ketika sudah jadi, kemungkinan seperti UU ITE sekarang, ada kejadian baru atau ada kasus baru yang ternyata belum diatur di dalam undang-undang. Nah, makanya kalau untuk undang-undang biasanya akan direvisi secara berkala. Nah, contohnya ada keterbatasan manusia. Karena apa? Kenapa bisa undang-undang itu tidak membahas kasus yang terjadi misalkan? Karena keterbatasan manusia memprediksi secara akurat. Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa, kemudian pada saat undang-undang diundangkan langsung konservatif atau belum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sekarang misalnya. Celah hukum kriminalisasi cybercrime yang ada di UU ITE adalah contohnya pasal pornografi, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal pemerasan, penyebaran berita bohong, dan provokasi melalui internet. Nah, apa saja celahnya? Contoh, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan, membuat dapat aksesnya informasi elektronik. Nih, pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. Kedua, definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. Jadi contoh nih ya, celahnya, maksudnya celah adalah di pasal 27 bunyinya seperti ini. Jadi hanya orang yang mendistribusikan saja, tapi justru yang membuatnya tidak terkena pasal, ya. Ini kan aneh. Kemudian kesusilaan, yang dianggap kesusilaan itu seperti apa? Misalkan yang melanggar tata tertib atau melanggar aturan itu yang seperti apa, itu belum ada batasannya. Nah, ini tentang celah yang ada di pasal pornografi. Di celah perjudian juga di sini setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Jadi hanya penyelenggaranya saja, penyelenggara perjudian. Sedangkan para penjudinya tidak disebutkan di sini mereka mendapatkan sanksi apa. Kemudian penghinaan dan penyemaran juga seperti itu. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak distribusi atau mentransmisikan ini ya, pencemaran nama baik. Nah, ini yang sering sekali dianggap sebagai pasal karet. Kenapa? Karena setiap ada orang yang mengadu, misalkan mengadukan suatu kasus di daerah tertentu, orang itu biasanya mungkin boleh dibilang tidak punya jabatan atau apa, lalu melaporkan orang yang lebih punya jabatan, ujung-ujungnya dibalik. Justru yang melapor, yang dilaporkan dengan menggunakan pasal ini, yaitu pencemaran nama baik. Ya, ini juga sangat berbahaya pasal ini karena seringkali menjadi senjata makan tuan, ya. Kemudian penyebaran berita bohong dan penghasutan juga ini ada celah di sini. Pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen. Sementara dari pasal ini ya, berarti belum ada yang mengatur misalkan kerugian produsen karena konsumen, ini belum diatur. Kemudian provokasi melalui internet juga di sini bunyinya seperti ini. Tidak dijelaskan informasinya, informasi apa yang bisa terkena pasal ini, ya. Itu adalah beberapa celah dari Undang-Undang UU ITE yang sudah dibuat. Nah, ini kenapa undang-undang ini punya celah ya, karena tadi itu manusia mempunyai